Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan pembahasan tentang cruise control untuk Mirage. Kemarin sudah dibahas tentang penggunaan softwarenya, kemudian pembelian alatnya, dan hari ini kita akan membahas tentang penggantian resistor SMD. Sebenarnya di pasaran itu terdapat dua jenis cruise control dengan nilai resistor yang berbeda. Nah, di awal ini akan saya perlihatkan kebutuhan spesifikasi untuk resistor yang digunakan oleh Mirage. Dan ini saya juga tampilkan di marketplace. Itu sebenarnya ada dua jenis untuk cruise control ini. Yang pertama yang sudah sesuai dengan spesifikasi Mirage, dan yang kedua itu yang belum sesuai. Nah, kemarin saya membeli yang nilai resistornya itu belum sesuai, sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian agar sama nilainya dengan yang dibutuhkan oleh Mirage. Nah, ini saya sampaikan skemanya dan saran penggantian nilai resistor yang saya peroleh dari grup tentang Mirage dari luar. Nah, kalau yang saya dapat itu nilai resistor SMD-nya itu bisa kita lihat ada 178, 287, 576 dan 1740 ohm. Nah, ini nilai-nilai resistor ini ketika kita cari di Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya, marketplace di Indonesia, itu akan susah sekali untuk kita jumpai. Maka kemudian saya cari yang banyak beredar di pasaran Indonesia yang nilainya itu masih dalam rentang kebutuhan dari Mirage. Karena sebenarnya di spesifikasinya dia juga berupa rentang. Misalnya yang pertama itu spesifikasinya adalah 176 sampai 180 ohm. Nah, ini di pasaran marketplace Indonesia itu yang banyak beredar itu yang 180. Kalau kita mau cari yang 178 itu sangat susah sekali. Kemarin saya sudah buktikan tuh susah sekali. Sebenarnya ada di Singapura, di Cina, tapi pembeliannya harus banyak biasanya. Yang pertama itu. Yang kedua, harganya murah per satuan, tapi biaya kirimnya luar biasa mahal, jadi nggak worth it lah. Nah, kemudian yang saya temukan di pasaran Indonesia itu yang 180 ohm. Nah, ini saya kemarin beli 25 pieces karena minimal pembeliannya jumlahnya itu. Nah, teman-teman yang nanti butuh, sebenarnya saya masih punya, nanti bisa saya kirim kalau memang ada yang mau. Kemudian yang nilai kedua itu kalau dari web itu 287. Ini juga susah dicari, yang saya temukan yang 280 ohm. Kemudian 576 ini juga nggak ketemu, yang ada 560. Yang terakhir 1,74 kilo. Nah, ini yang saya temukan 1,8 kilo. Nah, ini semua saya belinya 25 pieces, jadi minimal masih ada 24. Nah, ini setelah ketemu tinggal kita replace dari mesinnya, untuk kita replace dengan nilai-nilai yang ada seperti di dalam bagan. Nah, di cruise controlnya nanti bisa dibuka covernya, kemudian tinggal ditukar dengan pakai solder.
bagi teman-teman yang tidak terbiasa pakai solder, saya pun sebenarnya tidak terbiasa, itu di YouTube banyak tutorialnya, banyak praktek untuk cara menggantinya. Sebenarnya kemarin pas melakukan penggantian sudah saya rekam, tapi ternyata hilang videonya. Jadi saya persilahkan teman-teman untuk mencari sendiri banyak di YouTube bagaimana caranya untuk mengganti SMD ini. Nah, setelah penggantian SMD selesai, maka ini sudah selesai tahapan-tahapan untuk pemasangan cruise control di Mirage, dan teman-teman bisa mencoba di jalan tol atau di mana yang kira-kira memungkinkan, karena kecepatan operasional untuk cruise control itu minimal 40 km per jam. Nah, kemudian yang sudah saya coba itu memang ini akan berefek baik ya bagi salah satunya konsumsi BBM kita, karena dia mempertahankan kecepatan. Tetapi kita perlu ingat bahwa cruise control ini masih cruise control yang mungkin bisa dikatakan generasi pertama kali ya. Jadi kalau yang terakhir-terakhir ini sudah ada fitur adaptifnya, sehingga ketika mobil di depan itu memperlambat kecepatannya, otomatis mobil kita juga ikut melambat. Nah, kalau yang ini belum ada fitur adaptifnya, sehingga kita perlu menyesuaikan sendiri. Memang agak agak susah sih kalau saya bilang, karena kalau pengalaman saya ketika memakai cruise control ini, pas awal-awal saya belum bisa santai. Justru ketika memakai ini justru konsentrasi kita harus bertambah, karena di jalan tol itu ada yang cepat dan ada yang lambat. Jadi kita perlu menyesuaikan kecepatannya hampir setiap waktu. Jadi tetap berhati-hati untuk pemakaian cruise control ini, dan ya banyak positifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab ya saya jawab, kalau enggak ya nanti bisa dicari sendirilah di YouTube dan sebagainya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.